Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Mekah pada pagi hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Sesuai dengan analisis seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, dan seorang astrolog ahli ilmu falak, Mahmud Fasa. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan, ketika aku melahirkannya, dari farajku atau kemaluanku, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan riwayat lain, keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irashad atau tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau, Rasulullah SAW, diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabari, Al-Baihaqi, dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid. Setelah beliau Rasulullah SAW dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya, Abdul Muthalib, untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke dalam Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad. Padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ketujuh kelahirannya, Abdul Muthalib mengkhitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya, dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul As'ad Al-Makhzumi, yaitu setelah menyusui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit iklim perkotaan. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot, kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah binti Abu Zuhaib. Suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah, yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dengan begitu, di sana Rasulullah SAW memiliki banyak saudara sesusuan, yaitu Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Huzafa atau Zuzamah binti Al-Haris, atau dialah yang berjuluk Asy-Syaimah, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah SAW serta Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, yaitu saudara sepupu Rasulullah SAW. Paman beliau Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW. Saat beliau berada di sisi ibu susuannya, Halimah, dengan demikian Hamzah merupakan saudara Rasulullah SAW atau saudara sesusuan. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah SAW yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Dan inilah cerita dari Halimah yang menjadi sosok seorang ibu susuannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW.